Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Minggu lalu kalian ujian UTS, dan sebelum ujian kita telah melihat tentang perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Kita sudah melihat tentang 12 halangan kanonik yang menjadi syarat utama dalam perkawinan. Hari ini kita masih dalam bab yang sama, tetapi kita melihat salah satu dokumen gereja yang sangat penting. Itu dokumen dari Paus atau pemimpin gereja tertinggi, pemimpin tertinggi gereja Katolik, Paus Fransiskus. Itu mengeluarkan satu dokumen penting, yakni Amoris Laetitia. Dokumen ini bahasa Latin ya, Amoris, yang artinya kasih atau cinta, Laetitia sukacita. Jadi Amoris Laetitia artinya sukacita kasih. Kita lihat sedikit tentang dokumen ini. Baik, dokumen ini, Amoris Laetitia, ini semacam anjuran apostolik ya, anjuran kerasulan yang diluncurkan oleh Paus Fransiskus. Anjuran apostolik ini merupakan rangkuman dan keputusan dari 2 sinode para uskup sebelumnya. Maksudnya dokumen ini adalah semacam hasil keputusan dari sidang para uskup yang berlangsung pada tahun 2013 dan 2015 di Vatikan, Italia ya, Roma. Yaitu fokus dari sidang para uskup ini membahas tentang keluarga. Jadi rangkuman ini kemudian dirumuskan dalam dokumen ini, Amoris Laetitia. Dokumen ini di bawah mandat dari Paus Fransiskus diumumkan oleh Kardinal Christoph Sonborn OP di Vatikan. Dia ini adalah seorang uskup agung Austria, Wina, Austria, itu pada Jumat 8 April 2016. Baik, sekilas tentang kardinal ini. Mengapa Paus Fransiskus menunjuk kardinal ini untuk mengumumkan dokumen tersebut? Karena kardinal ini berasal dari sebuah keluarga yang broken home ya. Maksudnya kardinal ini berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai. Karena dokumen ini berbicara tentang keluarga, maka sangat relevan ya. Jadi Paus Fransiskus meminta kesediaan uskup agung ini. Baik, dokumen ini ditandatangani oleh Paus pada tanggal 19 Maret tahun 2016, khususnya pada hari perayaan Santo Yosef. Karena dokumen ini merupakan rangkuman dan keputusan 2 sinode sebelumnya, di mana pada 2 sinode sebelumnya itu membahas tentang topik sensitif berkaitan dengan keluarga dan perkawinan. Misalnya, bagaimana tentang sikap gereja terhadap pernikahan pasangan yang bercerai, tentang bagaimana isu pasangan Katolik yang menikah lagi, yang belum melakukan anulasi atau pembatalan secara resmi menurut hukum gereja. Kemudian membahas juga tentang peran perempuan dan kaum awam dalam gereja. Kalian tahu baik ya, kaum awam kita sudah membahas tentang ini kelas 11, dan juga peran perempuan. Baik, dokumen ini, tebal dokumen ini dalam versi asli ya, bahasa Italia, itu 255 halaman, 325 paragraf. Tetapi dalam bahasa Indonesia, tebalnya ini ya, 184 halaman. Ini kalian bisa lihat versi Indonesianya, Amoris Laetitia. Baik, dokumen ini, inti dari dokumen ini adalah menekankan pentingnya ikatan kasih sayang dalam membangun keluarga harmonis. Juga menekankan bagaimana peran pelayan pastoral, khususnya di sini para imam atau para pastor Katolik, bagaimana kerasulan kehadiran, bagaimana peran para pemimpin gereja untuk selalu ini, presence, hadir dengan belas kasih dalam pelayanan, compassion. Dokumen ini mengajak para pemimpin gereja untuk senantiasa mendampingi para keluarga Kristiani untuk bertumbuh lebih baik. Sekarang kita lihat 10 inti atau anjuran atau seruan kerasulan dari dokumen ini, Amoris Laetitia ini. Kita lihat yang pertama, inti dari dokumen ini yang pertama adalah memahami setiap keluarga dan individu. Di sini Paus Fransiskus melalui dokumen ini mengajak gereja, dalam hal ini para pemimpin hierarki, untuk perlu memahami setiap keluarga dan individu dengan segala kompleksitasnya. Ingat ya, setiap keluarga memiliki masalah dan kompleksitas problemnya masing-masing. Jadi di sini gereja, dalam hal ini para pelayan gereja, pastor dan imam, diminta untuk memiliki ini, pemahaman segala masalah dalam keluarganya sesuai dengan kerumitan situasi mereka. Anjuran yang kedua
kedua dari dokumen ini adalah pentingnya hati nurani dalam membuat keputusan moral. Ya, ini kita sudah lihat berkaitan dengan tema kelas 10, peran suara hati, karena ini menjadi kesadaran moral yang paling pertama dan utama dalam diri manusia. Anjuran yang berikut dari dokumen ini adalah, ini yang paling penting, khususnya berkaitan dengan keluarga Katolik yang bercerai dan menikah lagi, dan sebelum menikah lagi mereka tidak melakukan anulasi atau pembatalan secara resmi menurut hukum gereja. Di sini Paus Fransiskus melalui dokumen ini meminta agar umat Katolik yang bercerai dan menikah lagi itu perlu diintegrasikan, ya, artinya disatukan lagi ke dalam kehidupan gereja. Jadi di sini mereka tidak diekskomunikasikan karena masih bagian dari gereja. Ya, karena kalau kita mengikuti hukum dan tradisi gereja bahwa mereka diekskomunikasikan. Oke, baik para siswa, sikap Paus Fransiskus ini sangat progresif. Kenapa? Ketika dia meluncurkan dokumen ini, menerbitkan anjuran apostolik Amoris Laetitia, itu sempat diminta klarifikasi oleh beberapa kardinal, khususnya berkaitan dengan beberapa poin di dalam dokumen Amoris Laetitia. Dan para kardinal ini mereka semua tergolong petinggi Katolik yang sedikit konservatif, ya. Tetapi di sini sikap Paus Fransiskus itu maksudnya adalah bahwa gereja itu mesti hadir, ya, pastoral kehadiran sesuai dengan situasi kebudayaan gereja-gereja lokal. Artinya gereja mesti menyesuaikan diri dengan situasi kebudayaan tertentu di mana gereja berada. Saya berikan contoh, misalnya situasi gereja Katolik di Eropa tentu berbeda dengan situasi gereja Katolik di Indonesia. Juga di Indonesia itu ada perbedaan lagi. Situasi gereja Katolik di Jawa berbeda dengan situasi gereja Katolik di Flores. Secara universal gereja tetap satu, gereja Katolik, ya, satu kesatuan. Tetapi di sini gereja Katolik menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Liturgi dan ritus gereja Katolik di Jawa berbeda dengan liturgi dan ritus gereja Katolik di Flores karena menyesuaikan dengan budaya di mana gereja berada. Di sini dari dokumen ini maksud dari Paus Fransiskus adalah gereja semestinya bisa inkulturasi, masuk ke dalam budaya tertentu. Oke, anjuran apostolik yang penting berikut adalah umat Kristen mesti sungguh-sungguh menjadi Kristiani. Seruan Paus Fransiskus ini berisi tentang refleksi Injili, ajaran gereja tentang cinta kasih, keluarga, dan anak-anak. Poin penting yang berikut dari dokumen ini itu tentang orang-orang yang hidup dalam dosa. Di sini Paus Fransiskus dalam dokumen Amoris Laetitia itu mengajak untuk ini, bahwa orang-orang yang hidup dalam situasi yang sulit itu perlu dimengerti, dihibur, dan diterima. Inti seruan yang berikut adalah gereja mesti bisa beradaptasi dengan situasi setempat. Saya sudah jelaskan di atas tadi. Kenapa? Karena setiap negara atau daerah itu memiliki cara-cara tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Setiap negara atau daerah itu memiliki solusi yang baik sesuai dengan kebudayaannya. Itu sebabnya seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa gereja mesti menyesuaikan diri dengan kebudayaan tertentu, peka terhadap tradisi kebutuhan setempat, inkulturasi, masuk ke dalam budaya tertentu. Contoh, masalah keluarga yang terjadi dalam tempat tertentu itu memiliki solusinya sendiri sesuai dengan kebudayaan tersebut. Contoh, masalah keluarga Katolik yang ada di wilayah Jawa tentu ada solusi-solusinya sendiri sesuai dengan kebudayaan di Jawa. Begitupun juga dengan masalah keluarga Katolik yang ada di Flores, memiliki juga solusi dan cara pemecahannya sendiri sesuai dengan kebudayaannya. Oke, itu sebabnya dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa apa yang bisa dilakukan di satu tempat belum tentu bisa dilakukan di tempat lain. Ya, ini berkaitan dengan relativisme budaya. Sekalipun demikian, perlu diakui bahwa mengikuti hukum gereja dan tradisi gereja, bahwa gereja juga sangat tegas soal perkawinan. Tetapi sekali lagi bahwa ketegasan norma dan hukum gereja itu hendaknya tidak membebani umat dengan ekspektasi yang tak realistis. Jadi di sini kita berbicara tentang bagaimana sikap gereja yang mesti memahami kompleksitas kehidupan keluarga. Jadi di sini gereja dengan segala tradisi dan hukum gerejanya itu mesti bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kompleksitas kebudayaan lokal. Oleh karena itu dalam dokumen tersebut
anjuran Paus Fransiskus bahwa para calon imam dan imam perlu dilatih lebih baik untuk memahami kompleksitas kerumitan kehidupan berkeluarga. Inti yang lain itu tentang pendidikan seks dan seksualitas. Anak-anak harus dididik soal seks dan seksualitas. Seks harus dipahami sebagai berkah atas kehidupan baru. Anjuran penting lain dari dokumen tersebut, khususnya berkaitan dengan para gay dan lesbian, hendaknya dihormati. Tetapi di sini sikap gereja sangat tegas ya, bahwa perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan. Itu tegas. Gereja sangat keras di sini. Tetapi kehadiran mereka sebagai manusia itu perlu dihormati martabatnya. Gereja mesti menerima semua orang, membantu keluarga dan mengerti ketidaksempurnaan mereka. Karena bagaimanapun gereja harus memberikan sukacita Injil atau mewartakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, ini ditekankan khususnya dalam Injil Yohanes yang berbicara tentang kasih. Baik, itu kurang lebih tentang 10 seruan apostolik dari dokumen Amoris Laetitia. Mengakhiri pertemuan hari ini ada tugas. Pertanyaannya, setelah menyimak 10 seruan inti apostolik yang menjadi sikap dan posisi gereja berkaitan dengan kehidupan keluarga, Pak Johan meminta kalian untuk memilih salah satu dari ke-10 seruan tersebut dan berikan pendapat pribadi kalian. Saya meminta pendapat pribadi, bukan mengutip pendapat orang lain dari internet. Oke, satu paragraf 8 baris. Tugas dikerjakan dalam buku tugas secara manual, difoto jelas, upload lurus Diskulogi paling lambat jam 8 malam. Sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini.